Halo guys, balik lagi di MM Tour Low Budget bersama saya Randy guys. Hari ini Koko bikin 2 video guys ya, sama yang tadi tuh yang mengenai apa pengaruh apa status berpengaruh terhadap pembuatan visa Amerika ya guys ya. Oke. Nah, yang video kedua ini Koko bakal bahas itu banyak juga nih yang sering nanya kayak gini. Kok Randy, ini kan saya mau apply visa Amerika ya, atau kok saya baru saja ditolak ya gitu. Terus saya rencananya mau ngisi cap paspor nih kok ke luar negeri gitu ya. Setelah balik dari isi cap paspor kok gitu, dia mau misalnya mau ke negara ya, misalnya mau negara Malaysia, Thailand, atau misalnya Jepang, Korea Selatan, atau India, atau Dubai, terserah itu maksudnya jalan-jalan kemana aja ya. Nah terus balik ke Indonesia ya guys ya gitu. Berapa lama kok jangka waktu atau rentang waktunya ya yang menurut Koko bagus gitu setelah balik ke Indonesia terus baru apply visa Amerika? Oke, Koko bakal jelasin hari ini itu guys ya. Jadi berapa rentang waktu yang bagus ya pada saat dari kalian jalan-jalan terus pulang ke Indonesia ya baru apply gitu. Gini, Koko ambil contoh kasus guys gini. Ada murid Koko, dia capnya itu Singapura, Thailand, Malaysia, standar internasional lah. Standar internasional orang yang apply visa Amerika ke Koko kayak gitulah. Singapura, Malaysia, Thailand. Nah terus dia udah apply tuh di Koko apply. Kok ini aku masukin berkas ya, masukin data segala macam ya. Oke, ya. Nah terus pas dalam proses apply tuh guys ya, dia bilang, "Kok aku mau jalan-jalan ya kok ya untuk nambah cap." Boleh, silakan. Terus akhirnya dia jalan-jalan ke mana ya? Vietnam kalau nggak salah, Vietnam sama mana gitu ya. Nah habis itu jadi udah jadi berkasnya tuh. Di DS-nya pun negara Vietnam pun nggak ada, karena kan pas Koko udah submit, nah dia baru pergi tuh. Jadi kan kalau udah submit, data udah masuk embassy tuh, belum ada tulisan Vietnam tuh. Nah terus dia pergi jalan-jalan ke Vietnam tuh, sekaligus nunggu jadwal interview guys ya. Kan jadwal interview itu kan kisaran 3 minggu sampai sebulan tuh dari submit berkas ke ke embassy. Kan ada jarak 3 minggu sampai sebulan tuh. Nah dia pergi tuh jalan-jalan tuh ke Vietnam sama kemana tuh, aku lupa kemarin. Nah habis itu jadi di DS-160 pun Vietnamnya nggak ada. Nah setelah itu tuh dia bilang ke Koko, "Kok ini aku nggak ada cap di paspor, tapi pas di DS-160 nya kemarin Vietnam nggak ada." Oh itu nggak masalah tuh, yang kayak gitu, modelan kayak gitu nggak masalah. Dan terus besoknya dia interview tuh, akhirnya lolos tuh. Jadi maksudnya gini guys, pada saat kalian apply visa pun gitu ya, abis itu kalian jalan-jalan ya, itu bagus loh. Jadi pada rentang waktunya, kalau ini kan kita lagi bahas rentang waktunya ya, maksudnya pas kalau nggak salah pas kemarin ke Thailand, Singapura, Malaysia itu beberapa bulan lalu deh, sekitar 2-3 bulan lalu ya. Habis itu apply di Koko, terus Koko buat berkas-berkasnya tuh, terus submit. Nah dia pas proses lagi nunggu panggilan interview tuh, yang jaraknya 3 minggu sebulan tuh, dia ke Vietnam dulu tuh, sama negara mana tuh lupa lah, Koko satu lagi. Terus dia balik, otomatis di DS-160 kan udah disubmit tuh, kan nggak ada Vietnam sama yang satu negara lagi tuh. Nah habis itu interview tuh dia lolos aja tuh guys. Jadi maksudnya di sini Koko mau bilang sebenarnya rentang waktu kayak gitu itu nggak ada sih menurut Koko sih. Maksudnya ya pas kalian balik ke sini ya istirahatlah 10 harian gitu. Maksudnya ibaratnya kan kalian baru dari luar negeri tuh, istirahatlah 10 hari atau maksimal sebulan lah, 10 hari sampai sebulan lah. Habis itu langsung apply visa Amerika, udah bagus banget itu. Karena apa? Karena kan ada jarak tambahan pada saat kalian pulang. Misalnya kalian apply 10 hari ya, 10 hari kemudian apply tuh, masuk tuh berkas ke Koko. Kan nanti dipanggilnya sebulanan tuh sama embassy untuk interview. Berarti kan ada total jeda sebulan lewat 10 hari tuh. Itu udah cukup oke lah. Sebulan setengah udah oke banget itu. Maksudnya ada jarak jedanya ya, jeda waktunya udah oke. Jadi kalian gak usah pusing. Jadi gini guys, ada beberapa kasus kayak gini. Ada murid ditolak habis itu dia jalan-jalan seminggu kemudian langsung apply di Koko, langsung apply gitu. Terus pas itu sambil nunggu interview, kemudian dia ada jalan-jalan lagi tuh. Jadi total jalan-jalan ke berapa negara ya. Jadi pas abis ditolak dia jalan-jalan. Nah abis itu pas sambil nunggu jadwal, dia jalan-jalan lagi tuh. Tapi jalan-jalannya pada standar, cuma ke Thailand, Malaysia lagi sih. Itu akhirnya approve aja tuh. Padahal jaraknya berarti dia itu berarti sekitar seminggu apply, habis ditolak ya, seminggu apply, terus nunggu sebulan
berarti sebulan atau seminggu doang tuh. Akhirnya apa lolos aja tuh, no problem. Ada malah cerita lucu kayak gini. Udah 6 bulan tuh dia pergi tuh jalan-jalan. Tadi dia cap paspor kosong tuh, cap paspor kosong. Kok Randi, aku ngisi paspor dulu ya. Oke, udah ngisi, silakan. Nah terus dia 6 bulan kemudian baru kontak Koko. 6 bulan kemudian tuh guys ya. Jadi udah ada cap, tapi 6 bulan kemudian dia bilang gini, "Kok, sorry baru kontak Koko lagi." Iya. Ini aku baru apply lagi karena maksudnya aku pikir soalnya tadinya mau sebulan langsung mau apply ya, cuma aku pikir kayak kecepetan deh kok. Jadi 6 bulan aja deh, aku jadiin 6 bulan deh. Ini aku baru bisa kasih data ke Koko gitu. Akhirnya mohon maaf, nasib berkata lain sih guys, dia nggak approve gitu. Jadi Koko di sini mau bilang apa? Orang yang maksudnya baru pulang jalan-jalan seminggu apply itu bisa lolos. Orang yang sudah 6 bulan lewat apply di Koko, 6 bulan itu ngisi cap ya, udah ngisi cap, apply, akhirnya maksudnya kurang bagus gitu hasilnya gitu, maksudnya nggak approve gitu. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan, jarak kepulangan kalian hasil cap itu, ngisi cap itu menurut Koko nggak pengaruh sama sekali sih, nggak pengaruh sama sekali. Dia embassy maksudnya nggak ngelihat dari faktor itu doang. Kalau misalnya ngelihat dari faktor itu doang ya, orang gampang, maksudnya tinggal jalan-jalan 3 bulan kemudian apply pasti lolos ya. Kalau misalnya ngelihat satu faktor itu doang ya, officernya ya cuma ngeliat satu faktor itu doang. Tapi kan officer maksudnya banyak banget faktor yang dilihat, maksudnya dari cap paspor, pekerjaan, segala macam gitu kan. Mereka kan lihat ya. Dan Koko jujur nggak tahu pertimbangannya apa aja. Ini Koko ngomong berdasarkan fakta yang sudah pernah terjadi untuk murid Koko gitu guys ya. Jadi menurut Koko sih nggak ada korelasinya antara kalian pulang dari luar negeri untuk ngisi cap terus langsung apply ataupun nunggu beberapa saat baru apply. Itu menurut Koko tidak ada korelasi guys ya. Balik lagi sih ya maksudnya ke nasib masing-masing ya guys ya. Balik lagi seperti itu sih menurut Koko gitu. Nah, yang menurut Koko sih seperti itu hari ini ya. Koko jadi bahasnya tadi udah cukup jelas sih ya. Jadi berapa rentang waktu yang bagus ya yang diperlukan pada saat ngisi cap paspor dan terus apply di visa di embassy Amerika ya guys ya. Yaudah, menurut Koko udah cukup jelas banget hari ini ya. Yang tadi video pertama sudah, sekarang video kedua udah Koko jelasin juga ya. Yaudah oke. Guys, oke, hari ini cukup sekian. Terima kasih guys ya udah menonton ini. Semoga bermanfaat untuk kalian guys ya. Untuk yang komen di TikTok atau Instagram itu banyak banget masuk DM ya, nanya-nanya gitu ya. Tapi mohon maaf banget ya, Koko nggak bisa balas satu persatu ya guys ya. Itu TikTok numpuk hampir di atas 100-an lebih lah inbox, Koko nggak bales lah gitu. Di medsos lainnya juga ya. Jadi maksudnya Koko pengennya kalau misalnya kalian pengen apply langsung gitu ya, silakan WhatsApp Koko gitu kan. WhatsApp tercantum ya, udah jelas banget. WhatsApp dimanapun ada tuh, di deskripsi ada, di bio ada. Silakan kalau misalnya kalian sudah minat gitu ya, silakan WhatsApp. Kalau misalnya hanya bertanya-tanya, silakan ketik di kolom komen aja, nggak perlu DM-an. Koko maksudnya nggak suka DM, maksudnya itu kan agak privacy ya. Jadi kalau komen kan semua orang bisa lihat ya, bisa baca juga, maksudnya lebih enak di situ bahas untuk mengenai visa Amerika ya guys ya. Oke guys, cukup sekian pesan-pesan Koko dan terima kasih guys ya. Dadah, see you on the next video.